Insobartum alal asyaki qalilan istamta'tum bil arfail allati tawilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini perkenalan diri dulu. Nama saya mungkin kalau lebih akrab dipanggil Panca, karena itu nama pena. Maklum anak sastra kan harus punya nama pena. Nama asli atau nama lengkap Muhammad Farhan Pahlevi. Lahir di Pandeglang 12 Mei 1999 Masehi. Nah, terus kalau nomor HP-nya disamarkan, nanti tinggal cari sendiri. Habis itu Instagram @panca_hexium, Twitter juga sama. Alamat sekarang sedang di Cibiru. Kalau alamat aslinya dari Pandeglang, Banten. Riwayat pendidikan sempat dulu di SD Kadung Merak 1 di daerah Pandeglang, selanjutnya melanjutkan studi SMP SMA di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Terus juga hobi, kalau dulu hobi membaca, sampai sekarang masih, maka disebut Panca, nah pandai membaca. Selanjutnya hobi traveling juga, karena akhir-akhir ini juga lagi sering jalan-jalan kemana-mana. Dari segi organisasi juga, sebelum jadi ketua umum HMJ BSA di tahun ini, sebelumnya pernah menjadi ketua bidang dari media dan pers Hidayat Thalabah Lughatul Arabiyah wilayah Jakarta, Jabar, dan Banten. Sebelum itu juga pernah menjadi ketua pengembangan sosial dan jaringan alumni Masau IKPM Win SGD, sekaligus foundernya, lalu sekaligus co-founder dari Arabic Literature Language and Focus di BSA Win Bandung, lalu pernah menjadi ketua bidang kurikulum bimbingan belajar ilmu tadi, pernah juga menjadi koordinator umum dari ALIP, Lembaga Semi Otonom BSA, yang menaungi bidang-bidang perlombaan, yang menaungi minat mahasiswa dalam berlomba di luar kampus. Selanjutnya juga pernah menjadi anggota bidang pengembangan intelektual HMJ BSA di tahun sebelumnya. Dahulu juga ketika di pondok pernah menjadi sekretaris organisasi pelajar Pondok Modern, sekretaris pusat. Selanjutnya sebelum itu juga pernah menjadi bagian koordinator gerakan pramuka di bidang kedai pramuka. Pernah juga sempat menjadi staf redaktur Darussalam Pos pers pondok, sampai ke pimpinan redaktur. Mungkin begitu saja. Kalau misalkan untuk pengalaman, dulu pernah sering ikut lomba debat bahasa Arab antar jurusan bahasa Arab di Indonesia, yang mana sampai kemarin di tahun 2019 menjadi juara 2 lomba debat bahasa Arab di Fikar 8 yang diselenggarakan di UPI. Pernah juga sebelumnya menjadi juara 1 lomba debat di acara Milad BSA Win Bandung yang ke-32. Untuk karya tulis, berhubung saya juga suka menulis, ada 2 karya yang belum dipublikasikan tapi sudah jadi dan tinggal di landingkan nanti di tahun 2022 insya Allah. Yang pertama itu The Chronicle of Raden, yang satu sama yang kedua. Mungkin nanti tinggal ditunggu karyanya. Mungkin segitu saja riwayat atau latar belakang hidup dari saya. Sekian. Di HMJ BSA periode 2019-2020 saya menjabat sebagai anggota bidang pengembangan intelektual di Kabinet Integratif. Ketika itu memang di pengembangan intelektual ada satu sub bidang yang memang bertugas mengurusi lembaga semi otonom yang namanya ALIF, yang biasanya itu didelegasikan menjadi delegasi BSA untuk meningkatkan skill kebahasa Araban dengan cara berlomba di luar kampus.
Motivasi menjadi ketua umum HMJ BSA sebenarnya pasti kita tiap dari individu kita ingin HMJ BSA menjadi lebih baik dari sebelumnya, selalu lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Adapun saya juga berawal dari ingin membuat HMJ BSA lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa yang kurang di tahun sebelumnya saya tingkatkan di kepengurusan yang sekarang. Ada 3 aspek yang sebenarnya menjadi landasan utama motivasi saya dalam menjadi ketua, yaitu relasi, seni, dan literasi. Relasi seperti yang sudah dikatakan, di zaman pandemi ini kita mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maka dari itu banyak relasi-relasi mulai terbuka, mulai dari Jogja, BSA UIN Jogja, BSA UIN Malang, BSA Unpad sampai BSA UIN Banten. Saya coba terus diplomasi dengan mereka gitu, sehingga relasi menjadi salah satu hal yang diunggulkan untuk menjadi motivasi saya untuk menjadi ketua HMJ juga. Literasi pun juga menjadi motivasi karena kurangnya minat anak-anak BSA dalam menulis dan membaca menjadi hal yang memprihatinkan. Ada juga orang-orang yang mempunyai minat tapi tidak terakomodasi dan tidak dirangkul. Ini menjadi sebuah PR bagi HMJ juga untuk mewadahi hal-hal yang seperti demikian. Adapun seni juga kadang selalu dianaktirikan. Dalam seni dan olahraga selalu ditinggikan aspek-aspek olahraganya, sedangkan seni selalu di nomor 2, nomor 3 kan. Maka dari itu seni juga mulai kita tinggikan gitu. Jadi ketika tanya motivasi saya jadi ketua HMJ apa sih, yang nggak terlepas dari 3 hal tadi, literasi, seni, dan relasi, untuk meningkatkan tiga aspek ini, meningkatkan literasi, meningkatkan seni, dan juga meningkatkan relasi. Visi saya yaitu menumbuhkan spirit mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab dalam horizon literasi dan seni yang berlandaskan budaya milenial dengan menciptakan milieu yang konstruktif agar dapat aktif serta produktif dalam kancah nasional maupun internasional. Kalau dijabarkan, jadi memang seperti yang sebelumnya diucapkan bahwa literasi dan seni merupakan hal yang akan ditingkatkan dalam HMJ BSA yang sekarang. Karena literasi dan seni, kami secara visioner mengharapkan akan menjadi sebuah modal atau sebuah menjadi sebuah sarana untuk mahasiswa bisa produktif serta aktif dalam kancah nasional maupun internasional. Karena seperti kita ketahui, banyak lomba-lomba yang berlandaskan atau berlatar belakang seni serta literasi baik di skala nasional maupun internasional, yang mana ketika mahasiswa BSA tidak bisa namanya tidak mampu untuk namanya bersaing di dalam hal-hal seperti itu, maka ini patut disayangkan. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi dan seni itu? Dengan menciptakan milieu yang konstruktif. Milieu yang konstruktif ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab al-bi'ah al-hasanah. Jadi kalau misalkan dalam keadaan normal, bi'ah al-hasanah ini mampu kita ciptakan. Ya misalkan di depan kelas latihan atau berapa kali seminggu, tapi berhubung online, maka milieu yang konstruktif ini menjadi PR. Bagaimana caranya menciptakan milieu yang konstruktif di masa-masa pandemi, yang mana untuk bertemu aja tatap muka itu susah. Maka milieu itu juga menjadi PR bagi kita, bagaimana
anak-anak HMJ BSA mampu menciptakan milieu atau biah yang konstruktif untuk meningkatkan literasi dan seni ini guna mahasiswa bisa produktif dalam ranah nasional maupun internasional. Sedangkan untuk misi saya itu dibagi menjadi 5 poin. Namanya misi itu kan pasti merupakan pengejawantahan dari visi. Ketika visi yang tadi telah dipaparkan, maka misi otomatis tidak akan jauh-jauh dari visi. Misi saya nomor 1 yaitu menjadikan literasi sebagai fondasi bagi mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab agar cakap secara intelektual maupun spiritual hingga dapat mengaplikasikan ilmunya di masa yang akan datang. Jadi untuk di poin pertama, literasi menjadi fondasi seperti yang telah dikatakan sebelumnya, meningkatkan mutu atau minat literasi mahasiswa BSA secara kumulatif. Maka literasi harus menjadi fondasi sebelum kita mencapai target untuk kemasifan dalam keantusiasan dalam berliterasi. Selanjutnya yang kedua itu adalah meningkatkan minat seni dan meningkatkan kesadaran mahasiswa BSA dalam ranah seni dan budaya serta berupaya untuk melestarikannya. Jadi kita juga berupaya untuk meningkatkan seni serta menjaga agar hal-hal yang berbau kesenian itu tidak serta-merta hilang, dan kita harus terus melestarikan seperti yang ada di BSA itu seni hadroh, seni kaligrafi, seni dan lain-lain. Itu ketika tidak ada yang menghandle atau tidak ada yang mengestafetkan atau melestarikan, maka lama-kelamaan akan terjadi degradasi dalam ranah seni. Maka dari itu kita berupaya untuk meningkatkan minat kesenian serta kesadaran mahasiswa dalam berseni. Selanjutnya yang ketiga itu menanamkan jiwa-jiwa kompetitif kepada mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab agar menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif tanpa mengesampingkan akademik. Ini juga yang perlu digarisbawahi bahwa jiwa kompetitif itu harus ditanam kepada individu mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Seperti yang kita ketahui, banyak lowongan-lowongan perlombaan kebahasa Araban seperti debat bahasa Arab, pidato bahasa Arab, dan lain-lain yang mana mengatasnamakan bahasa Arab. Kita harus bisa aktif dan produktif dalam ranah-ranah yang seperti itu. Berangkat lomba, ikut serta dalam lomba-lomba baik tingkat nasional maupun internasional, produktif dalam ranah kepenulisan maupun dalam ranah industri kreatif, tapi tidak lupa juga untuk mengesampingkan akademik. Jangan sampai dengan namanya keaktifan di hal-hal yang seperti lomba dan seperti menulis kreatif itu menjadi alasan untuk tidak memikirkan akademik. Jadi keaktifan dan produktivitas mahasiswa itu harus dibarengi dengan hal-hal yang berbau akademik. Maka kita juga menanamkan jiwa-jiwa kompetitif sekaligus jiwa-jiwa akademik. Selanjutnya yang keempat itu menjembatani mahasiswa dalam program kebahasa Araban yang berskala nasional maupun internasional guna meningkatkan mutu mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Sempat dulu ngobrol-ngobrol dengan beberapa HMJ Bahasa Arab di kampus lain. Mereka punya program-program unggulan baik di skala nasional maupun internasional seperti program kampus mengajar perintis, kampus merdeka, program mengajar di pedalaman, lalu program studi abroad,
hal-hal itu kurang tersuplai, kurang terinformasi seperti itu kurang sampai ke mahasiswa BSA UIN Bandung. Maka dari itu HMJ ada namanya semacam keterpanggilan atau tugas untuk menjembatani mahasiswa dalam program-program seperti itu, baik program akademik maupun non akademik, baik yang berupa prestasi maupun yang non prestasi, seperti beasiswa-beasiswa yang saat ini sedang marak banyak menjamur di media sosial. Itu HMJ harus bisa menjembatani atau mendeliver kepada mahasiswa BSA secara keseluruhan agar informasi sampai. Selanjutnya program-program non akademik pun juga harus sampai, seperti contohnya sandwich program, atau mungkin ada sandwich program yang program 2 bulan belajar di Mesir. Selanjutnya ada lagi program Itla Abroad yang mana mengajar 2 bulan di Nahathiwat Thailand. Nah, hal inilah yang harusnya nanti sampai kepada mahasiswa supaya mutu mahasiswa BSA itu dapat berkembang. Jadi tidak stuck hanya belajar di kampus, tapi juga belajar di luar kampus. Selanjutnya yang kelima itu menjaga dan memperluas jaringan dengan jurusan bahasa Arab lainnya agar dapat terciptanya koordinasi yang baik antar sesama mahasiswa bahasa Arab. Perlu kita ketahui juga bahwa jurusan bahasa dan sastra Arab tergabung dalam Ittihadut Thalabah Lughatul Arabiyah di Indonesia atau ITLA, yang mana ITLA sudah memfasilitasi BSA, menjembatani BSA UIN Bandung untuk berafiliasi dan bersilaturahmi dengan jurusan-jurusan bahasa Arab yang tergabung dalam naungan ITLA, seperti BSA UIN Jakarta, BSA UIN Banten, BSA UIAIN Cirebon, dan lain-lain. Hal ini harus terus dijaga ke depannya untuk agar terciptanya koordinasi yang baik antara sama mahasiswa bahasa Arab. Mahasiswa bahasa Arab adalah mahasiswa yang solidaritasnya kuat di seantero Indonesia. Maka al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidi aslah. Yang telah lama itu diperjuangkan, yang lama itu dijaga, itu baik. Tapi yang baru itu harus kita terus gaungkan. Maka yang relasi-relasi jaringan-jaringan yang lama itu harus terus kita jaga, dan relasi-relasi yang baru yang belum kita dapat itu harus kita cari dan kita jalin. Maka dari itu kemarin baru saja beres menjalin silaturahmi dengan PBA UPI dan BSA Unpad serta PBA Uninus. Ini menjadi sebuah bekal buat BSA UIN Bandung ke depannya untuk lebih memperluas lagi jaringan dan menjaga jaringan atau relasi yang sudah ada, yang sudah dibangun dari sekarang dan sebelum-sebelumnya. Mungkin sekian, seperti itulah penjabaran visi dan misi dari Kabinet HMJ BSA periode 2020-2021. Sekian. Makna Kabinet Agni Kauru. Jadi setiap HMJ itu selalu punya nama kabinet, yang mana itu merupakan hak prerogatif dari ketua, sekaligus ya merupakan ya doa atau sebuah impian, bisa dikatakan gitulah, buat HMJ itu ke depannya. Kalau tahun sebelumnya, tahun lalu HMJ BSA 2019-20 itu nama kabinetnya integratif. Tahun sebelumnya lagi itu Averus. Nah, kenapa yang tahun ini namanya Agni Kauru? Jadi memang pertama saya sendiri merupakan orang yang intens atau expert di kajian sejarah, dan expert di sejarahnya sejarah kuno, sejarah mitologi. Kebetulan memang sempat mempelajari tentang bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno atau Kawi. Nah, kabinet Agni Kauru ini diambil dari bahasa gabungan Sanskerta dengan bahasa Kawi. Jadi
Agni itu artinya api. Itu kalau misalkan di Hindu ada namanya Dewa Agni, Dewa Api. Jadi Agni itu api dalam bahasa Sanskerta. Kalau Kauru itu artinya pengetahuan. Nah, maksud dari api pengetahuan ini apa? Api pengetahuan ini menjadi simbol atau mungkin bisa jadi doa supaya HMJ BSA yang tahun 2020-2021 ini bisa menjadi pengobar. Api itu kan selalu berkobar, selalu bisa menghidupkan semangat atau bukan semangat, menghidupkan pengetahuan ranah-ranah intelektual di masyarakat BSA. Jadi api itu kan sifatnya itu menyala dan terus berkobar dan semakin membara. Kalau misalkan terus dikasih asupan atau dikasih bahan bakar, maka ya ketika api ini terus dipantik, maka ilmu pengetahuan itu akan semakin membesar. Dan ini yang menjadi cita-cita HMJ BSA sekarang untuk kedepannya pengetahuan, ranah-ranah kepengetahuan itu bisa semakin masif di lingkungan masyarakat BSA. Adapun kalau misalkan kita tarik ke dalam budaya Jawa, ada yang namanya sangkalan atau candra sangkala, yang mana Agni itu wataknya, kalau kita pakai kalender Saka, Agni itu watak dari angka 3, sedangkan Kauru juga itu watak dari angka 3. Ini juga menjadi simbolik bahwa HMJ BSA yang sekarang adalah HMJ BSA yang ke-33 dari umur BSA. BSA sekarang sudah menginjak 33 tahun, yang mungkin nanti bakal menginjak ke 34. Jadi secara simbolik Agni Kauru itu adalah angka 33 dalam bahasa dalam sangkalan. Sedangkan dalam secara filosofis Agni Kauru itu adalah doa atau cita-cita supaya HMJ BSA dapat menjadi api bagi pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam internal masyarakat bahasa dan sastra Arab. Kalau misalkan kita lihat juga ini entah ketidaksengajaan atau satu narasi di tataran Fakultas Adab Humaniora itu hampir rata-rata mayoritas menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa dalam penamaan kabinetnya. Contoh untuk Dema Fakultas Adab Humaniora, nama kabinetnya Manunggal, yang artinya kesatuan, satu manunggaling kaula Gusti. Kalau SPI itu menggunakan nama kabinet Estungkara, yang itu juga diambil dari bahasa Sanskerta. Maka dari itu kabinet HMJBS pun seakan tidak beda sendiri, sama-sama kita bareng-bareng pakai satu bahasa Sanskerta, walaupun tidak ada kesepakatan di awal gitu harus menggunakan bahasa ini. Ini mungkin menjadi sebuah hal yang unik di HMJ BSA sekarang atau di tingkat Ormawa yang ada di Adab, Fakultas Adab dan Humaniora, menggunakan bahasa Jawa Kawi atau bahasa Sanskerta secara serempak. Namun secara filosofis maupun secara dari simbolik dikaji secara semiotik, memang Agni Kauru itu memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Selain tadi sebagai pemantik dari pengetahuan, sekaligus menjadi simbol umur jurusan BSA yang sekarang. Sekian. Mungkin sekian, cukup segitu dulu aja yang mungkin bisa saya share pada kalian. Sedikit mungkin mengutip dari moto atau bukan moto, slogan mungkin dari HMJ BSA Kabinet Agni Kauru ini. Ada 3 yang saya usungkan, yaitu aktif, produktif, dan kompetitif. Aktif memang dalam bahasa lain online ya,
itu emang sangat ideal gitu buat zaman sekarang. Tapi aktif itu tidak hanya diukur dari ke online saja gitu. Aktif yang dimaksud di sini, harapan kita anak-anak BSA menjadi aktivis, sekaligus memang aktivis di rumahnya atau aktivis di kampus atau aktivis di organ-organ lainnya. Jadilah mahasiswa yang aktif dimanapun kalian berada, walaupun tidak aktif di jurusan, masih banyak ruang-ruang untuk mengapresiasikan keaktifan kalian. Selanjutnya, produktif. Jangan lupa untuk produktif, minimal hasilkanlah sebuah karya. Seumur hidup minimal hasilkan satu karya. Dan kalau bisa, karya itu lahir ketika kalian masih menjadi mahasiswa, khususnya di BSA ini. Dan kami akan sangat mengapresiasi, bahkan kalau bisa HMJ sekarang bisa menjadi zaman Harun Ar-Rasyid, yang mana ada orang yang buat satu buku kita apresiasi, dengan apresiasi mungkin dengan apa gitu ya kan. Produktif dalam segi kepenulisan maupun dalam hal-hal yang lain juga, atau mungkin konten kreator, silahkan jadilah orang yang produktif. Dan terakhir, kompetitif. Tumbuhkanlah jiwa-jiwa kompetitif di dalam masyarakat BSA. Jangan sampai kalian mau kalah dengan jurusan-jurusan yang lain atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lain. BSA harus jadi mahasiswa BSA harus jadi mahasiswa yang unggul dalam beberapa aspek. Kalau bisa, isilah semua lini-lini yang ada oleh masyarakat BSA. Cukup sekian mungkin. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSA Sajiwa.